Aerial denial adalah situasi di mana superioritas udara seperti jet tempur siluman menjadi tidak relevan lagi. Skenario ini dapat terjadi berkat adanya sistem pertahanan udara berbasis darat yang mobile dengan kemampuan serangan jarak jauh yang signifikan, serta adanya rudal udara ke udara atau air-to-air missile berjarak sangat jauh dengan tingkat presisi yang tinggi yang didukung oleh radar AWACS dan satelit pelacak. Kita bisa melihat contoh-contohnya yang relevan dari perang Ukraina dan jatuhnya jet tempur India oleh serangan Pakistan beberapa bulan lalu. Aerial denial mirip seperti perkembangan teknologi pertahanan dan doktrin peperangan modern yang membuat main battle tank menjadi rentan dan target empuk akibat adanya sistem anti-tank portable dan drones yang mematikan meskipun harganya terbilang murah. Perkembangan ini menangkal pihak lawan untuk masuk menembus kawasan targetnya, serta ini berarti si negara bertahan memiliki kemampuan mengcover area yang sangat luas terkait kedaulatan wilayahnya. Bahkan tidak hanya jet tempur siluman yang terpengaruh akibat perkembangan aerial denial ini, tapi juga high value air assets atau HVAA seperti Flight Refueling Aircraft atau FRA dan pesawat Early Warning and Control AEW&C. Ini sudah jelas karena pesawat-pesawat tersebut memiliki radar cross section RCS tinggi dan kecepatan relatif lambat subsonik sehingga jadi mangsa empuk dari jarak jauh sekalipun. Beberapa contoh teknologi aerial denial misalnya sistem S-500 Prometheus buatan Rusia yang memiliki jangkauan operasional hingga 600 km dan deteksi altitude hingga 100 km dengan waktu respon menembak kurang dari 10 detik yang diklaim bisa menargetkan rudal hipersonik dan satelit-satelit low Earth orbit. Ada juga rudal Pili alias PL-17 dan PL-20 buatan Cina yang merupakan IEM di luar jangkauan visual atau BVR yang dipandu radar aktif dengan klaim jangkauan lebih dari 400 km terhadap target HVAA. Selain itu, tidak hanya urusan sistem pertahanan udara yang mumpuni, namun kemampuan pengawasan dan kendali berbasis satelit kini juga semakin meningkat. Negara-negara yang maju di bidang antariksa telah membangun konstelasi satelit untuk menyediakan cakupan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang menjadi perhatiannya. Ini memungkinkan observasi bumi, intelijen elektronik dan sinyal, peringatan dini, kesadaran situasional antariksa, komunikasi udara, dan data yang aman, serta komando dan kendali. Cina adalah contoh terbaik dengan navigasi Beidou-nya. Data dari sistem konstelasi itu sekarang juga telah diintegrasikan dengan teknologi disruptif lain seperti AI dan Big Data Analytics, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan waktu respon. Mari kita bahas isu ini dari beberapa angle seperti kemampuan AEW&C, rudal udara jarak jauh, hingga kemampuan pengawasan dan kontrol berbasis satelit. Sistem AEW&C memberikan keunggulan krusial dalam peperangan udara berkat kemampuan peringatan dini, pengawasan komando, dan kendali. Biasanya sistem ini berbasis pada pesawat yang dilengkapi radar dan sensor canggih, sehingga mampu mendeteksi secara sangat luas dan memungkinkan koordinasi pertahanan udara serta manajemen medan perang yang efektif. Sistem AEW&C mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk sensor di dalam pesawat, pesawat lain, dan stasiun darat untuk menciptakan gambaran komprehensif tentang lingkungan operasional dan meningkatkan kewaspadaan situasional. Beberapa contoh dari opsi sistem AEW&C terkemuka saat ini adalah pesawat Boeing A3 Sentry dengan teknologi radar pulse Doppler-nya. Sistem radar Doppler pulsa adalah radar yang menentukan jangkauan target menggunakan teknik pengaturan waktu pulsa dan menggunakan efek Doppler dari sinyal yang dikembalikan untuk menentukan kecepatan objek target. Sistem ini menggabungkan fitur radar pulsa dan radar gelombang kontinu yang sebelumnya terpisah karena kompleksitas elektroniknya. Pengguna A3 Sentry misalnya, Angkatan Udara Amerika Serikat, negara-negara NATO, Angkatan Udara Arab Saudi, dan lain-lain. Kemudian ada Grumman A2 Hawkeye termasuk versi Hawkeye 2000 yang dapat melacak lebih dari 2000 target sekaligus sejauh lebih dari 640 km. Grumman itu digunakan oleh Mesir, Prancis, Israel, Jepang, Singapura, Taiwan, dan lain-lain. Platform Saab dengan radar REI, IR Global Eye menawarkan kemampuan pengawasan dan identifikasi operasional yang unik. Pakistan diketahui mengoperasikan ini yang digunakannya dalam konflik melawan India bulan Mei lalu. Brazil dan beberapa negara lain mengoperasikan radar ini juga, namun berbasis pada pesawat Embraer E99. Selanjutnya buatan Rusia ada Beriev A50, A50U, dan A100. Radar Vega M di dalamnya dapat melacak hingga 150 target secara bersamaan dalam jarak 230 km. Target besar seperti kapal dapat dilacak hingga 400 km. Cina memiliki Sansi KJ-2000 yang merupakan modifikasi badan pesawat dari Ilyushin IL-76 buatan Rusia.
serta KJ-3000 modifikasi dari jet Jargo Y20 yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Di dalamnya ada radar avionik buatannya sendiri dan radome tetap yang dilengkapi 3 radar AESA, memampukannya untuk mengcover jangkauan deteksi udara hingga 470 km. Sekarang kita bahas Long Range Air-to-Air Missile atau LRAAMS, yang memungkinkan pesawat tempur untuk menetralisir pesawat musuh dan HPAA lainnya dari jarak yang sangat jauh. Rudal-rudal ini merupakan lompatan signifikan dalam kemampuan tempur udara yang mentransformasi doktrin, taktik, dan strategi pengadaan alutsista. LREEM mengandalkan pemandu radar, khususnya Radar Homing Active atau ARH, di mana rudal membawa sistem radarnya sendiri untuk mendeteksi dan pelacakan target akhir. Itu memungkinkan kemampuan fire and forget, sehingga pesawat penggunanya bisa move on, fokus untuk menyerang target lain atau bermanuver. Yang sedang naik daun adalah PL-15 buatan Cina dirancang khusus untuk menargetkan pesawat tempur, AWACS, dan tanker pada jarak 200 hingga 300 km atau 145 km untuk varian ekspornya bernama PL-15A. PL-15 dilengkapi pencari radar AESA, motor roket padat pulsa ganda, dan data link 2 arah. Rudal Novator KS-172 buatan Rusia berkecepatan hingga Mach 3,3 dan dirancang untuk mencegat target bernilai tinggi pada jarak lebih dari 400 km. Rudal ini menggunakan pendorong roket berbahan bakar padat tandem dan memandu radar aktif. Ada juga Vimpel R-37M dan versi ekspornya R-37M yang memiliki jangkauan 200 km dan ketinggian maksimum 25 km. Dari barat kita tahu ada rudal European Meteor yang diklaim bisa menembus kecepatan Mach 4 dan jangkauan sasaran hingga 150 sampai 200 km dengan noise cave zone 60 km. Buatan Amerika Serikat ada AIM 260 JATM yang masih dalam tahap pengembangan untuk menggantikan AIM 120D EMREEM. AIM 260 JATM dapat menyasar lebih dari 200 km dan kompatibel dengan jet F-35 maupun F-22. Dari Turki yang saat ini bermitra dekat dengan Indonesia, ada rudal-rudal jarak dekat 100 hingga 200-an kilometer Cakir dan Atmaka buatan Roketsan yang nantinya akan diproduksi juga di Indonesia. Untuk rudal jarak jauhnya, sedang dikembangkan sistem Typhoon dan Gezgin dengan jangkauan melebihi 500-an kilometer hingga 1000 kilometer. The last but not the least, pengawasan dan kontrol berbasis satelit membutuhkan satelit-satelit yang dilengkapi kamera dan sensor elektrooptik serta radar lainnya yang dapat menangkap citra beresolusi tinggi, menyediakan data strategis dan taktis di wilayah musuh, serta pemantauan dan manajemen pertempuran taktis. Satelit juga dapat mencegat sinyal dan komunikasi elektronik, sehingga memberikan wawasan tentang potensi ancaman dan aktivitas. Tidak lupa, satelit dapat mendeteksi peluncuran rudal dan aktivitas nuklir sehingga menyediakan kemampuan peringatan dini yang krusial. Satelit menciptakan kesadaran situasional antariksa atau SSA dan kesadaran domain antariksa atau SDA. Sistem satelit modern menggabungkan AI sehingga memungkinkannya berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain di orbitnya. Hingga saat ini, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar 250 satelit militer, disusul oleh China dengan 160 satelit militer dan Rusia sebanyak 110. Konstelasi satelit Cina seperti seri Yaogan menawarkan beragam kemampuan pengawasan yang mencakup intelijen elektrooptik, radar, dan elektronik. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina sudah memiliki sistem navigasi satelit global. Bergantung kepada GPS buatan Barat sangatlah rentan, karena dapat diputus aksesnya kapan saja jika pemerintah AS menginginkannya. Perkembangan landscape peperangan udara menyoroti pergeseran besar menuju paradigma aerial denial yang didorong oleh sistem pertahanan udara berbasis darat yang canggih, rudal udara ke udara jarak jauh, dan darat ke udara jarak jauh, serta pengawasan berbasis satelit. Meskipun pesawat AEWNC tetap vital untuk kewaspadaan situasional, namun meningkatnya ancaman rudal jarak jauh dan kebutuhan akan kemampuan pengawasan yang lebih tangguh mendorong eksplorasi dan pengembangan solusi berbasis ruang angkasa. Masa depan pengawasan udara kemungkinan akan melibatkan kombinasi keduanya yang memanfaatkan kekuatan masing-masing sistem untuk menciptakan gambaran medan perang yang lebih komprehensif dan aman. Komando dan kendali berbasis berbagi data akan menjadi keniscayaan pertempuran jarak jauh dan penargetan, dan ini termasuk di wilayah-wilayah panas masa mendatang seperti kawasan Indo-Pasifik. Di atas langit selalu masih ada langit lainnya.